Bukan hanya itu, ilmu bantu yang dipandang perlu dalam perkembangan ilmu Al-Quran turut berkembang seiring berjalannya waktu, seperti linguistik, hermeneutika, sosiologi, antropologi, bahkan komunikasi. Selain berinteraksi dari jalur kajian dan penelitian, seorang muslim yang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran juga dituntut dalam hal membaca, menghayati maupun mengamalkan isi kandungannya. Nah, biasanya interaksi muslim dengan Al-Quran dimulai dengan belajar membaca Al-Quran. Terkadang saat proses belajar semacam ini membutuhkan waktu bertahun-tahun, kemudian dilanjutkan dengan rutinitas membaca Al-Quran. Terkadang dilakukan sendiri-sendiri maupun secara komunal. Ada juga yang mengkhususkan membaca Al-Quran pada waktu dan tempat-tempat tertentu. Dari situlah kemudian muncul pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran. Bahkan ada banyak cara dalam mengkomunikasikan pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran, baik dalam bentuk kegiatan tertentu yang melibatkan Al-Quran, ataupun yang berada di luar fungsi Al-Quran. Misalnya berobat dengan menggunakan Al-Quran, pembacaan Al-Quran dalam acara kematian, dan lain sebagainya. Nah, dalam Quran Surah Al-Baqarah dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, eh, dalam kaitannya fenomena interaksi dalam pada model pembacaan masyarakat Muslim terhadap Al-Quran bersifat dinamis dan juga variatif. Berbagai bentuk dan model praktik dari resepsi dan respon masyarakat dalam berinteraksi dengan Al-Quran kemudian melahirkan suatu kajian yang para sarjana Muslim menyebutnya dengan istilah living Quran di tengah kehidupan masyarakat. Walaupun selama ini memang orientasi kajian Al-Quran lebih banyak mengarah kepada kajian teks dan produk-produk kitab tafsir yang juga cenderung lebih banyak ketimbang yang lain. Demikian pula yang berkaitan dengan pengamalan masyarakat terhadap teks dapat dibilang sedikit sekali ditemukan. Makanya dengan hadirnya kajian pada aspek respon masyarakat terhadap Al-Quran dapat disebut sebagai pembaharu yang baik di kalangan pengkaji kitab suci Al-Quran sendiri. Kemudian poin B, urgensi living Quran dalam kehidupan masyarakat. Selama ini, kajian tentang Al-Quran lebih ditekankan pada aspek tekstual daripada kontekstual. Dari hasil kajian ini kemudian bermunculan karya berupa tafsir maupun buku yang ditulis oleh para pengkaji Al-Quran tersebut. Mainstream kajian Al-Quran selama ini memberi kesan bahwa tafsir dipahami langsung sebagai teks yang tersurat dalam karya para ulama dan sarjana Muslim. Padahal kita semua paham bahwa Al-Quran tidak terbatas pada teks semata, tetapi ada konteks yang melingkupinya. Dengan demikian, maka sesungguhnya penafsiran itu bisa berupa tindakan, sikap, serta perilaku masyarakat yang merespon kehadiran Al-Quran sesuai dengan tingkat pemahamannya masing-masing. Kemudian respon masyarakat terhadap ajaran-ajaran serta nilai-nilai Al-Quran yang kemudian mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masih kurang dapat perhatian dari para pengkaji Al-Quran. Pada titik inilah kajian serta penelitian Living Quran menemukan relevansi serta urgensinya. Kajian dalam bidang Living Quran ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan studi Al-Quran. Penelitian Living Quran juga sangat penting untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka lebih maksimal dalam mengapresiasi Al-Quran. Urgensi Living Quran eh, itu menghadirkan paradigma baru dalam kajian Al-Quran kontemporer sehingga studi Al-Quran tidak hanya berkutat pada wilayah kajian teks, ya, pada wilayah Living Quran ini kajian tafsir akan lebih banyak mengapresiasi respons dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran Al-Quran sehingga tafsir tidak lagi bersifat elitis melainkan emansipatoris yang mengajak partisipasi masyarakat. Kemudian penutup sebagai kesimpulan bahwasanya yang pertama hubungan antara Al-Quran dengan aspek-aspek dalam seni kehidupan manusia seperti budaya juga erat kaitannya sehingga kajian terhadap Al-Quran juga banyak dilakukan. Eh, Kemudian yang kedua, urgensi living Quran
menghadirkan paradigma baru dalam kajian Al-Quran kontemporer, sehingga studi Al-Quran tidak hanya eh, apa namanya berada pada wilayah kajian teks saja, ya, tapi eh, pada wilayah Living Quran ini kajian tafsir akan lebih banyak mengapresiasi respon dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran Al-Quran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ah, Terima kasih sudah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh pemakalah. Untuk selanjutnya, saya persilakan ke teman-teman, ada yang ingin memberikan tanggapannya, ada yang ingin memperjelas apa yang telah dilakukan. Tabe. Baiklah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sedikit bertanya tentang urgensi Living Quran terhadap masyarakat. Eh, ada tidak contoh konkret tentang urgensi dari Living Quran ini terhadap masyarakat mengenai tadi apa urgensi terhadap pengaruhnya ke dakwah, kepada pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, dan paradigma barunya juga tadi ada tidak contoh konkretnya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tahu di antara teman-teman yang ingin memberikan tanggapannya. Ya, Muhammad Alimin. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya moderator terkait dengan urgensi living Quran di berbicara tentang urgensi berbicara tentang dampaknya ke masyarakat. Saya ingin sedikit mengkonfirmasi ini apakah sesuai atau tidak ya pemahaman saya. Apakah kemudian hasil kajian atau hasil daripada penafsiran dengan model living Quran ini dapat dikatakan sebagai hasil ijtihad? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, eh, itu tadi pertanyaan dari Saudara Alimin yang eh, dia ingin sedikit mengonfirmasi apakah hasil kajian dengan model penafsiran Living Quran ini bisa dikatakan sebagai eh, ijtihad. Ya. Eh, Baik, apa masih ada? Oh, Ustaz Hasanuddin. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai materi pada hari ini ya, di mata kuliah Living Quran, tentang urgensi Living Quran itu sendiri, kami ingin memberikan satu konfirmasi atau meniupkan pertanyaan dengan adanya kajian Living Quran ini atau urgensi Living Quran ini, apakah merombak struktur pemahaman masyarakat
terdahulu ataukah tidak mempengaruhi atas apa yang telah dilakukan oleh masyarakat yang beberapa tahun silam, bahkan ada yang sudah ratusan tahun ya sudah terlaksana turun-temurun oleh nenek moyang. Dengan adanya kajian Living Quran ini, apakah berpengaruh atau merombak hal itu? Barangkali itu yang sempat dikonfirmasikan. Oh iya, terima kasih pada Ustadz Hasan yang berikan atas pertanyaannya, ya, bahwa ya apakah dengan melakukan kajian penelitian Living Quran itu memberikan pengaruh bagi terhadap pemahaman masyarakat terdahulu, ya, apakah pemahamannya berubah atau bagaimana, ya, mungkin pemateri sudah bisa menangkap pertanyaannya. Mungkin untuk sesi ini kita cukupkan 3 penanya dulu. Namun sebelum saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya, ya, kita dengarkan dulu pembacaan salawat. Siapa lagi yang membaca salawat? Kalau kemarin salawat pengantin baru, ini salawat pengantin lama. Nah, coba. Ya. Salawat pengantin lama lagi. Apa yang bisa bawakan salawat pengantin lama? Moderator sendiri. Ustaz Hadi sudah bisa salawat, Ustaz Hadi. Ya, tahu Ustaz. Banyak Oh iya. salawatnya. Kalau di Gontor itu, ada. Ya bolehlah. Ustaz Hadi, pengantin lama. Nah. Ah ya. Ya, mungkin kita dengarkan salawat sejenak dari Ustaz Hadi Setiaji. Ya, tafadhal. Ustaz. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. Itu Ustaz. Terus. Huwal Habibu. Terus Ustaz. Huwal Habibu. Lanjut. Salat apa namanya itu Ustaz? Oh ini Ustaz. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد هو الحبيب. Oh, udah ketemu Ustaz. Terlanjut Ustaz. Oke. Salawat burda ya namanya ya. Oke, Oh, dan Ustaz. seterusnya. Oke, silakan moderator. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin. Amin. Ya Alamin.
Silakan, silakan. Iya, itulah tadi salawat, pembacaan salawat yang dibacakan oleh Ustadz Hadi Setiaji. Baik, langsung saja mungkin kita serahkan kepada pemateri untuk menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan yang telah dilemparkan. Baik, saya persilahkan kepada pemateri untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Oke, terima kasih. Eh, jadi eh, pertanyaan pertama saya mau konfirmasi dulu ya sama moderator. Pertanyaannya tadi yang saya tangkap itu contohnya ya, contoh dari urgensi living Quran terhadap masyarakat. Eh, iya, Oke, jadi terkait dengan contoh urgensi living Quran dalam masyarakat, misalkan disebutkan tadi dalam makalah yaitu eh, apa namanya adanya apa living Quran itu bisa memberdayakan masyarakat. Ya, kenapa? Karena living Quran itu bisa menjadi apa namanya sumber ya nilai-nilai dan motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, contoh kegiatannya misalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu bisa dilakukan dengan pengajian atau ceramah atau kajian-kajian Al-Quran. Nah itu. Kemudian bisa juga eh, dalam konteks untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Ya, jadi di sini saya klasifikasikan ya pemberdayaan masyarakat di situ yang pertama eh, bisa meningkatkan kualitas kehidupan spiritual masyarakat. Nah, yang kegiatannya tadi itu bisa dilakukan dengan pengajian, ceramah atau kajian-kajian terkait dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, eh, meningkatkan kualitas kehidupan sosialnya. Ya, jadi Living Quran kemudian menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan menanamkan misalkan nilai-nilai persaudaraan, tolong menolong, keadilan. Nah, nah, ini bisa dilakukan dengan kegiatan kerja bakti misalkan, gotong royong atau bantuan sosial. Nah, kemudian bisa juga mampu meningkatkan kualitas kehidupan ekonominya, ekonomi masyarakat. Jadi Living Quran menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat dengan misalkan menanamkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran atau semangat dalam berwirausaha. Ya kegiatannya misalkan pelatihan, ya pelatihan kewirausahaan yang apa namanya berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an atau pemberian modal usaha. Nah, seperti itu. Eh, Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. oh iya. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada saudara penanya. Ada yang mau ditanggapi? Baiklah, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan yang saya. Cuman yang ingin saya perjelas di sini adalah contoh konkretnya. Misal tadi saudara menjawab dengan adanya Living Quran ini masyarakat bisa diberdayakan, adanya pengajian, ceramah, kegiatan bersih-bersih segala macam. Nah, pertanyaan saya adalah sebelum kegiatan ini dilakukan, ada tidak eh, penelitian Living Quran yang ikut berpengaruh dalam munculnya kegiatan-kegiatan bersih-bersih ini, kegiatan ceramah-ceramah ini seperti itu. Jangan sampai kegiatan bersih-bersih di sebuah wilayah itu eh, program pemerintah aja memang, bukan karena ada penelitian Living Quran sebelumnya
masyarakat tidak terinspirasi dari penelitian living Quran itu, tapi karena adanya yang program dari RT RW setempat, dan begitu juga ceramah-ceramah, eh, kajian-kajian masyarakat. Ada tidak penelitian living Quran yang berpengaruh terhadap munculnya kegiatan-kegiatan ini? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Oh iya. Eh Iya. eh si moderator dulu ya. Silakan Maaf. Rasul ditanggapi saja. Iya. Oke. Eh saya oke, saya jelaskan tadi ada yang saya sebutkan misalkan dalam pengajian ya, pengajian ceramah-ceramah. Saya fokus ke situ misalkan pengajian di sebuah pesantren atau dalam sebuah masyarakat yang misalkan eh, di dalam masyarakat itu dia pengajian tiap subuh Jumat misalkan pengajian tiap subuh Jumat. Nah, itu kan sudah menjadi tradisi living Quran. Ya, di situ itu sudah menjadi living Quran kan seperti itu. Artinya di situ sudah apa namanya ya? eh saya gimana bahasanya ini? Artinya kegiatan itu, kegiatan living Quran itu sebelum adanya eh, peneliti, ya, sebelum adanya peneliti itu sudah memberikan apa namanya nilai di situ, sudah memberikan menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat. Nah itulah urgensinya dari living Quran seperti itu. Bisa ditangkap tidak? Eh, jadi urgensinya yang dimaksud pematerinya adalah dengan adanya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang seperti itu, yang terinspirasi dari Al-Quran itu, salah satu urgensinya adalah mengundang peneliti untuk meneliti gitu. Iya, Ya, oke. eh, Terima kasih banyak. maksudnya kan gimana ya? Yang ingin diteliti di situ adalah nilainya. Maksudnya misalkan tadi ya saya sebutkan tradisi pengajian tiap subuh Jumat. Nah, yang diteliti kenapa harus tiap subuh Jumat? Itu yang diteliti. Tapi sebelum adanya peneliti itu nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat itu sudah ada, ya, nilai-nilai spiritualnya di situ. Ya untuk misalkan apa namanya nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlak mulia yang tertanam dalam pengajian itu. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Ini kayak kayak belum belum ini ya. Iya, maksudnya bagaimana ya? Tentang eh, kajian yang saya maksud sini, kajian living Quran, karya tulisnya misalnya kayak Oh dalam iya. sebuah living Quran begitu, diteliti kan tradisi-tradisinya. Nah, setelah terbit ini penelitiannya, akhirnya eh, tradisi ini disoroti sama masyarakat luas dan akhirnya berubah kegiatannya. Seperti itu maksudnya, contoh konkretnya urgensi penelitian living Quran ini. Oh jadi ini sama berarti dengan pertanyaannya tadi yang sebelumnya ada pertanyaan juga tadi apa bagaimana pertanyaannya itu Eh, apa merombak pemahaman sebelumnya ya. Ya, kayak Ustaz Hasan lah begitu tadi. Oh begitu. Saya kira cuma contohnya. Jadi saya berikan contohnya. Yang saya maksud contoh penelitiannya gitu, bukan contoh tradisinya. Oh, oke. Terima Kalau kasih. contoh
Baik, sedikit ya moderator. Kalau contoh penelitiannya mungkin banyak ya, banyak mungkin contoh penelitian terkait dengan hal itu. Cuman yang saya tidak tampilkan di makalah dan saya juga belum baca-baca terkait itu. Ya, silakan Ya, moderator. ya mungkin pertanyaan ini apa? Mungkin kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Tadi ada pertanyaan dari Ustadz Ali bahwa sedikit ingin mengkonfirmasi bahwa apakah hasil kajian dengan model penafsiran itu bisa dikatakan ijtihad sendiri. Seperti itu ya. Ijtihad. Mungkin pemateri bisa jawab, silahkan. Maksudnya hasil dari penelitian itu merupakan ijtihad ya? Maksudnya begitu? Iya. Apakah bisa dikatakan hasil ijtihad peneliti? Mungkin seperti itu. Oke. Baik. Kalau menurut sependek pemahaman saya ya, nanti tolong apa namanya diluruskan kalau keliru. Saya mau berangkat dulu dari apa itu ijtihad. Ya, ijtihad itu kan apa namanya proses berpikir ya untuk menentukan atau menemukan hukum Islam yang kemudian relevan dengan apa namanya konteks kehidupan masyarakat. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah peneliti itu ketika datang ke suatu tempat untuk melakukan penelitian, mereka berijtihad? Kalau saya, iya, berijtihad. Cuman eh, apa namanya? Untuk sebenarnya untuk sampai pada ranah ijtihad itu juga perlu syarat-syarat ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang ingin berijtihad. Ya, walaupun apa secara tidak langsung living Quran itu sebenarnya mendorong kita untuk melakukan ijtihad. Seperti itu. Ya, mungkin saya kembalikan kepada penanya dan ditanggapi. Oke, terima kasih moderator, terima kasih Ustaz Ilham atas jawabannya. Ya, itu sebenarnya yang ingin saya konfirmasi tadi karena melihat kemudian ketika kembali lagi di hasil daripada kajian Living Quran, hasil telah kita sebagai peneliti, itu kemudian ketika kita publikasikan, ketika kita sampaikan ke masyarakat terhadap suatu kebiasaan, adat dan sebagainya, pasti masyarakat kemudian akan berkiblat ke situ. Nah, kemudian apabila kita memberikan hasil penelitian yang keliru, lantas itu bukanlah sebuah ijtihad, lantas kan berimbas kepada kita. Kita memberikan pemahaman yang salah. Tapi kalau kemudian sebagaimana ya mungkin kita dengar ya dapat bersama berijtihad itu kan ketika hasil ijtihadnya itu salah kan tetap dapat pahala satu, ketika benar dapat dua. Nah, itu sebenarnya yang saya khawatirkan. Ketika kemudian ada sebuah tradisi yang kemudian di tengah masyarakat simpang siur, banyak yang kemudian, apalagi di tengah sekarang orang apa ya, banyaknya paham-paham yang masuk tentang tekstual ayat yang membabat habis tradisi-tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang apabila dikaji dengan living Quran, sesungguhnya memiliki nilai-nilai Al-Quran di dalamnya. Kan di sini kemudian ada dua pandangan yang berbeda. Makanya kemudian tadi saya katakan demikian. Pertanyakan hal tadi. Karena saya khawatir sebenarnya ketika hal tadi dipertemukan, pasti orang akan melihat pada hasil akhirnya pasti akan bertanya bagaimana hukumnya ini.
Nah, pasti orang akan berkaca dengan penelitian kita. Karena hasil penelitian yang akan menjadi rujukan itu pasti penelitian Living Quran. Karena ketika dia melihat suatu budaya, kemudian dia melihat dari aspek sosiologisnya, uh, aspek sosialnya, di situ pasti tidak akan dibahas tentang hukumnya. Dia hanya membahas tentang hubungan-hubungan sosial. Nah, sementara masyarakat sekarang itu butuh apa butuh penjelasan tentang baik buruknya, benar tidaknya, iya atau tidak itu. Makanya kemudian suatu kehati-hatian ya bagi kita mungkin dalam sebuah penelitian Living Quran yang apabila kemudian itu kita jadikan sebuah bahan publikasi yang kita publikasikan ke media, kita informasikan ke masyarakat, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita sebagai peneliti. Oke, terima kasih pemateri, terima kasih moderator. Saya kembalikan. Oh iya, mungkin sudah jelas ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan saudara Hasanuddin. Ya, tadi itu apakah kajian Living Quran ini memberikan dampak bagi pemahaman masyarakat terdahulu? Apakah memberikan pengaruh atau bagaimana? Ya, silakan Pak Materi dijawab. Baik, apakah Living Quran atau penelitian yang sekarang bisa menghilangkan ya atau merubah struktur pemahaman masyarakat terdahulu? Ini mungkin ada kaitannya tadi dengan pertanyaannya saudara Alimin ya. Nah, saya mau ini dulu. Saya mau berikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh peneliti Living Quran. Ya, yang pertama itu penelitian Living Quran itu menggunakan metode pendekatan sosiologis fenomenologis. Nah, kemudian dia tidak tidak boleh untuk menghakimi, menjudge fenomena yang terjadi dengan label salah, benar, atau sunnah, atau bid'ah, syariah atau tidak syariah. Nah, penelitian Living Quran itu semata-mata berusaha untuk melakukan pembacaan secara objektif terhadap fenomena keagamaan yang berkaitan langsung dengan Al-Quran. Nah, jadi nilai yang terkandung dalam tradisi yang kita teliti itu yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya itu adalah nilai aksiologis, bukan nilai secara umum. Itu yang saya pahami ya. Kemarin pemakalah yang sebelum ini dia membagi nilai itu menjadi dua. Ada nilai secara umum, ada nilai aksiologis. Nah, nilai yang secara umum itu yang baru berbicara tentang benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek. Ya, tapi nilai aksiologis itu berbicara secara spesifik. Dia berbicara tentang bagaimana tujuannya, apa manfaatnya. Nah, nilai itu yang dibicarakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, seperti itu. Jadi jika dikatakan apakah bisa merombak struktur pemahaman masyarakat terdahulu, kalau saya mungkin itu bergantung pada pemahaman masyarakat yang sekarang. Seperti itu. Jadi pemahaman itu bisa berubah baik melalui penelitian itu, hasil dari penelitian itu ataupun bukan.
itu tergantung pada persepsi masyarakat, persepsi masyarakat yang berada pada pada waktu itu, karena waktunya berbeda. Ya, jadi bisa berubah seperti itu. Iya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi jawaban dari pemakalah. Kemudian mungkin kita serahkan kepada penanya atau ada yang ingin ditanggapi. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas jawaban yang telah diutarakan sama pemateri mengenai tadi pertanyaan dari kami, apakah ada dampak dan merubah tatanan, merubah struktur dan lain sebagainya. Lebih dulu saya memunculkan lagi sebuah bisa dikata pertanyaan lagi ya. Karena masih ada yang belum jelas tadi yang ingin kami sebenarnya ingin ketahui. Pemahaman pemateri sendiri itu tentang Living Quran sejauh yang kami dapati sampai sekarang ini, kalau saya berkacamata kepada Prof. Guruta, Prof. Galib, kemarin beberapa wejangan yang diberikan sama kami mengenai Living Quran itu sendiri, keterangan beliau mengenai hal itu bahwa Living Quran sebenarnya bukan Al-Quran yang diekspresikan oleh masyarakat atau fenomena yang terjadi di masyarakat sesuai dengan pemahaman independen masyarakat itu sendiri. Namun Living Quran yang sebenarnya adalah Al-Quran yang dimobilitaskan oleh masyarakat itu sendiri sesuai dengan aturan atau pola syariat. Tapi ketika kita melihat sekarang yang terjadi, yang kita gelitik itu apakah ekspresi masyarakat tentang Al-Quran itu sendiri ataukah ekspresi Al-Quran dengan pola syariat. Jadi itu tadi kami pertanyakan bahwa apakah ada dampak sebenarnya. Karena jangan sampai kita sebagai misalnya peneliti berusaha menerupung lebih dalam hingga klimaks ya. Kadang-kadang kita tanyai seseorang itu atau wawancara lebih mendalam sehingga kadang hal yang tidak bisa mereka munculkan tanpa sengaja mereka munculkan. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa ada yang secara umumnya ya, yang kemudian ada yang secara khususnya. Kami belum dapati sampai sekarang bahwa dampak yang sebenarnya itu yang seperti apa. Karena tadi sudah dijelaskan berpengaruh ketika dikatakan tadi sama pemateri, berpengaruh ketika masyarakat itu melakukan hal itu sendiri. Maksudnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kayak perubahan polanya kah atau perubahan perilakunya atau bagaimana. Barangkali seperti itu. Oh iya. Mungkin pada saudara pemateri ada yang mau ditanggapi. Baik, tadi bagaimana tadi, masih butuh tanggapan atau sudah? Maksudnya lebih kepada anunya pemateri apa namanya? Apakah ada yang pernah didapati dampak ketika seseorang itu mengkaji Living Quran itu sendiri? Contoh misalkan
masyarakat ada suatu aktivitas yang dilakukan, namun kemudian dengan adanya peneliti, taruh misalnya kita meneliti dengan punya, dia merubah dengan hal itu karena ada yang kita berikan keterangan yang baru atau ada sesuatu yang kita perdengarkan lebih baru sehingga pola yang terdahulu itu mereka tinggalkan demi untuk apa namanya mobilitaskan dengan yang pemahaman yang baru. Terima kasih Pak. Oh, baik. Saya langsung ini ya, moderator. Iya. Kalau saya ya, kalau saya ini masih menerka-nerka. Kalau saya dua, ya kemungkinan Living Quran itu bisa merobohkan struktur pemahaman yang terdahulu. Kemungkinan juga tidak bisa. Alasannya bisa apa namanya merobohkan pemahaman masyarakat terdahulu karena itu tadi adanya sebuah penelitian dari seorang peneliti yang kemudian disuguhkan dan mampu meyakinkan masyarakat itu. Tapi kalau apa namanya ini masih agak apa rendah levelnya, lebih kepada eh, pemahaman itu tidak akan berubah. Maksudnya tidak akan berubah oleh karena seorang peneliti. Ya, kenapa? Karena itu tadi bahwasannya nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi suatu masyarakat itu dia tidak lagi masuk pada ranah baik buruknya, salah benarnya, tapi dia hanya mencari manfaatnya apa, dampaknya untuk keberlangsungan apa peningkatan kualitas hidupnya bagaimana. Dia masuk ke situ. Tapi perubahan itu pasti ada sesuai dengan kehidupan masyarakat apa namanya ketika beda zaman ya beda beda masa artinya kan ini turun temurun ini tradisinya pasti ada sedikit perubahan di situ tapi tidak secara serta merta menghilangkan nilai yang secara fundamental itu ada di masa terdahulu seperti itu. Oh iya baik, baik. Sama ya teori yang kami dapati sama Ustaz Muhsin yang kemarin itu dipaparkan. Ya baik, terima kasih materi atas banyak. Saya kembalikan sama moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dan tanggapan dari saudara pemateri dan penanya. Mungkin juga akan pertanyaannya ya, Ustadz Hasan mungkin ada kaitannya dengan beberapa materi yang lalu, yakni interaksi Al-Quran terhadap tradisi masyarakat itu yang 3 model itu ya, yang ada ya tasdik, membenarkan, tagir, merubah, dan takwin, bentuk, ya, mungkin ada kaitannya di situ. Namun yang pernah kami dapati juga, ini pernah saya dengarkan dari seorang yang apa namanya tukang make up ya, tukang make up ketika ingin mendandani satu wanita untuk acara pengantin, di situ kan ada tukang make up itu ada dia punya baca-baca tersendiri ya, baca-baca cendin rara, tapi dia mungkin dalam bahagis, tapi dia tanyakan kepada seorang ulama ya, seorang kiai, katanya bagaimana ini, kata kiai, mungkin ada yang sedikit mau dirubah dari katanya itu ya, ada yang mau dirubah supaya eh, apa konteks kalimatnya itu tidak 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 salah ya, yang tidak mengarah kepada hal-hal yang musyrik mungkin begitu.
ada yang dirubah. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Eh, Bagaimana teman-teman? Sudah, apakah masih ada yang mau memberikan tanggapannya atau sudah tidak ada? Barangkali sudah bisa dicurhatkan Pak- sama Ustaz. Oh iya, mungkin. Ya mungkin untuk ya lebih efektifnya waktu kita, eh, karena ini apa namanya, mungkin ada nanti praktik-praktik ya atau bagaimana, kita serahkan kepada eh, guru kita, dosen pengampu Bapak Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelumnya, makalah minggu depan masih ada satu ya. Atau Jadi sudah Ustaz, tidak ada? masih ada satu materi tapi tidak ada yang bertanggung jawab. Ya. Ada saya lihat dalam kurung semua. Apa itu Iya aliran? Ustaz, Semua apa itu maksudnya? maksudnya Ustaz kita masing-masing cari bacaan kemudian kita diskusikan bersama tentang hal itu. Iya, itu. Sekaligus, ya mungkin oh itu hari proses sakit ya. Kalau semua mata kuliah saya ya, semua ya. Alhamdulillah sudah ada yang selesai mulai minggu lalu sebelumnya bahkan minggu ini sudah selesai. Tapi mungkin ini lewat satu karena ada lain hal. Oke. Sekaligus nanti sebagai bahan final ya, selain makalahnya direvisi, oke. Minggu depan itu sekaligus saya ingin menilai total Anda, melihat bacaan, pemahaman Anda dan seterusnya. Bagaimana itu? Nah, sebagaimana makalah judulnya adalah kontribusi studi living Quran ya terhadap perubahan masyarakat. Kontribusi. Oke. Sudah berapa makalah ini? Subhanallah. Sudah 13 makalah dengan hari ini. Belum lagi wejangan-wejangan dari Prof. Musin sebelumnya. Yang saya rasa itu bagus sekali. Makanya tepat sekali beliau dipilih. Ya, dan situ. Kemudian, coba lihat baik-baik. Tugas kita minggu depan, cukup ambil saja satu tradisi. Ya, sebuah tradisi. Sebuah kebiasaan atau budaya atau apapun itu namanya. Kebiasaan, tradisi, budaya, peradaban, atau fenomena. Oke. Oke. Satu, ambil temanya masing-masing. Masing-masing minggu depan, saya berikan kesempatan berapa orang ini? 10 orang, 5 menit lah. 5 menit kali 10 orang, berarti ya 50 menit. Dan 1 jam berikutnya kita akan diskusikan. Apa tugas Anda? Yang pertama, ambil satu tradisi budaya fenomena yang terjadi yang Anda bisa judul skripsinya boleh, bisa sementara digarap tesisnya boleh, bisa yang lain yang Anda sangat kuasai boleh, atau apapun itu. Ada satu tema, oke? Cukup tulis anu ya, 1 halaman saja ya, kurang lebih 1 halaman 2 halaman saja tanpa sampul. Nanti dikirim paling lambat eh, Jumat pagi. Supaya saya juga bisa bahasa pelajari. Kemudian ini Sabtu sore kita akan presentasikan. Kirimnya lewat alimin saja semua ya. Supaya tidak baku nyontek-nyontek 1 orang saja. Kalau di grup saya lihat bisa baku nyontek-nyontek. Kebiasaan yang sama. Nah, apa tugas Anda? Nah, pertama. Coba lihat. Anda harus menghubungkan dari judul itu dari tema-tema yang Anda sudah pelajari sebelumnya. Kita perbanyak praktek minggu depan. Oke. Eh, Misalkan Anda kerja tentang sejarah, perkembangan, studi living Quran, oke. Berarti ada nuansa sejarahnya.
Ya, kalau begitu, walau kita nanti tradisi ini Anda harus lihat dari aspek sejarah. Misalkan tadi ada tradisi membaca Al-Quran, simaan atau apa kira-kira sejarahnya. Nah, oke. Kemudian objek kajian. Kalau bicara tadi tentang apa tadi? Simaan, apa objeknya di situ? Oke. Kemudian materi berikutnya fenomena sosial. Apa fenomena yang terjadi di situ? Atau isu yang terjadi itu apa? Oke? Kemudian, ini yang penting ketika Anda mengkaji. Ini yang banyak yang salah-salah nanti nih. Dan saya rasa sudah tuntas ini dijelaskan oleh Prof. Ini the living Quran atau living the Quran. Itu kajian Anda. Arahnya nanti bagaimana? Pendalaman dan pendekatan Anda bagaimana? Kemudian, rancang bangun. Oke. Oke. Rancang bangun. Cara merancang penelitian Anda dan membangun epistemologi tentang penelitian itu ketika misalkan itu yang Anda akan kaji, apa? Cukup poin-poin dan jawaban singkatnya ya. Argumentasi dan jawaban singkatnya saja. Kemudian ekspresi. Ada kan kemarin kita malah ekspresi. Itu termasuk ekspresi apa? Oke. Kemudian itu termasuk berikutnya pola interaksi yang tasdik, takdir, atau takwin, atau yang bagaimana? Oke. Masuk lagi materi strategi apa? Strategi dakwah apa di situ? Yang terjadi. Lihat poin-poin dari makar itu kemarin. Pola interaksinya juga. Yang teks itu apa? Apa itu? Oke. Kemudian, ini part dengan CBR ini Anda masih pusing ini. Ini part CBR ini saya basic kasih dispensasi ini hukumnya sunnah. Kalau Anda paham, bagus. Tapi kalau tidak juga, oke. Nanti kita sama-sama kaji. Nah, itu harus dikhatamkan betul itu. Dan apa perbedaannya, kerangkanya, dan sebagainya. Kalau belum, oke. Itu juga perlu Anda dalami lebih lanjut. Saya kasih waktu itu hukumnya itu sifatnya sunnah saja ya. Kemudian, apa nilai-nilai yang ada di situ? Nilai-nilai. Kemarin sestahir ada nilai-nilainya. Teori-teorinya kemarin itu yang 4. Termasuk nilai-nilai apa itu tradisi. Oke. Dan urgensinya 13 apa? Ya, jadi sekitar 10 sampai 12 lah. Sekitar 11 atau 12 setiap 12 item, 11-12 item secara singkat jawabannya apa? Ya. Tradisi apa? Mapaci, sejarahnya bagaimana yang Anda ketahui? Kemudian ruang lingkup apa kira-kira dia? Fenomena isu sosial yang terjadi apa di situ? Oke, dan seterusnya sampai rancang bangunnya kalau mau meneliti itu apa? Ekspresi apa yang terjadi di situ? Pola interaksi. Lihat makalah-makalah kemarin. Hubungkan ada teori-teori yang digunakan teman Anda kemarin. Lihat itu. Ya, insya Allah Jumat pagi. Semoga selesai semua. Oke, kemudian Sabtu sore Anda harus pertanggungjawabkan ulang. Ya, presentasikan. Setiap orang mungkin hanya diberikan waktu 5 menit. Setelah saya baca-baca, mungkin hanya singkat-singkat saja atau saya ingin hanya berinteraksi. Saya katakan, kenapa itu? Misalkan, kenapa itu Anda katakan itu? Anda lebih cenderung ke ruang lingkup objek kajiannya begini. Padahal menurut saya begini, apa alasan Anda? Oh begini, Stas. Oh iya, sorry saya salah. Oh begini, begini. Oh ya oke. Cukup begitu saja. Ya, supaya kita lebih ada pendalaman dan di situ nanti kita lihat pada akhirnya kesimpulan yang Anda lihat, kontribusi penelitian Anda kira-kira arahnya kemana. Baik kontribusi di kehidupan sehari-hari, khazanah tafsir, masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Poin ini, poin final selain revisi, penilaian final sudah dipaham. Cukup paper saja ya, makalah, paper semi makalah 1 lembar atau 2 halaman saja.
Tak usah kasih sampul apa, yang penting ada nama di situ. Sudah Mi, cukup Mi. Nama kelas semester 3 ya cukup Mi. Jangan pakai sampul-sampul. Satu halaman, dua halaman saja. Jangan mau kasih lebih-lebih. Capek kak baca. Dua halaman saja. Ya, satu orang dua halaman saja. Diketik baik-baik. Nah, kenapa diketik? Karena begini. Kita itu masyarakat Sulawesi beda dengan masyarakat Jawa. Jawa itu tahu bagus menulis. Kalau masyarakat Sulawesi itu bagus kalau cerita. Kalau cerita keluar, pas skripsinya, mau maaf ini banyak saya uji, mulai dari S1 sampai S3. Kalau saya tanya, sebenarnya dia tahu jawabannya. Tapi mau maaf, saya sudah baca ini. Halaman berapa yang Anda tulis itu tadi? Tidak ada stas. Sudah sempat. Oh, itu. Jadi sebenarnya mulut Anda pintar. Tapi tangan Anda ketika mengetik, mau maaf, tidak sepintar mulut Anda. Wah, berarti otak Anda sebenarnya pintar, Ji. Orang Sulawesi itu pintar-pintar di semua, apalagi suka makan ikan. Iya kan? Ikan itu bagaimana dokter? Ikan. Protein otak itu, subhanallah ya. Dan seterusnya. Oke. Jadi itu, ada poin-poinnya, lebih 10 poin-poinnya singkat saja. Maksimal 2 halaman, minimal 1 halaman, 2 halaman. Dikumpul ini. Nah, ada pertanyaan dulu. Sebelum kita lebih lanjut. Adakah? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada di pertanyaan atau mau dapat diskon anu Mustos. Lama sekali itu hari Jumat. Bagus kalau dikumpul Kamis saja, Kamis sore. Oh ya boleh tuh Nji, kalau ada yang mau kasih diskon-diskon begitu. Ya atau terlalu lama Jumat pagi Ustaz. Bagaimana kalau Sabtu pagi misalkan. Tapi kalau tidak ada Ji, bagaimana? Deal or no deal ini? Kita juga tidak boleh juga otoriter, Yang pertama mau tadi diktator. Ustaz, yang pertama mau. Bagus nih yang Cocok pertama itu, tadi. lumayan itu. Ya Iya, kan, Ustaz. 7 hari itu, Jumat pagi, ya. Jumat pagi, subhanallah, alhamdulillah. Oke, masya Allah, ya. Jadi itu yang harus Anda catat baik-baik. Lihat. Pemakalah. Apa tadi lagi tuh yang contoh yang Anda berikan kepada kami tadi? Contoh konkretnya, apa lagi tadi tuh? Awal-awal ku ingat, sekarang ku lupa sayang. Apa lagi? Mana tuh pemakal itu? Ilham. Iya, Apa lagi Ustaz. contoh konkretnya? Apa contoh konkret tradisi yang Anda anu tadi? Pertanyaannya aras tadi itu. Pengajian, Ustaz. Pengajian apa? Misalkan pembacaan surah Yasin Mm-mm. tiap malam Oke, Jumat. Oke, kenapa itu? Itu tadi contohnya, Ustaz. Urgensinya apa? Eh, itu apa namanya? Sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan spiritual masyarakat. Oke, oke. Yang pertama coba lihat baik-baik. Banyak itu tradisi-tradisi yang dikasih living, yang dikasih jadi budaya-budaya bagian dari Islam. Ya, yang pertama itu banyak urgensi bernuansa edukasi atau pembinaan. Ada itu makalah-makalah sebelumnya baca itu, ya. Sudah ada yang singgung kemarin itu. Mungkin beberapa pemakalah sebelumnya itu ada yang betul, ada masalah edukasi. Ulama-ulama kita mau mendidik masyarakat. Kalau misalkan disuruh baca kuliah malam Jumat, iye pakiai, iye karaeng, iye pung, iye puang, iye opu, sudah nih. Di rumahnya belum tentu sibuk berdagang, iya kan pergi magang cari ikan, belum lagi tidur atau apa, sibuk. Dengan adanya, wah kita bagus kalau sama-sama ini, ya sama-sama ini. Ada golongan yang marah atau yang tidak setuju, betul. Ada juga memang. Bid'ah bid'ah begitu betul. Ada yang mengatakan bid'ah bid'ah memang ada. Iya kan? Baca Yasin bid'ah tidak pernah diceritakan. Betul juga, ada juga betulnya. Zikir berjamaah.
Nabi tidak pernah begitu. Betul juga, ada betulnya juga. Tapi kita di pondok, kenapa zikir tak berjamaah, doa tak berjamaah, bahkan tidak sedikit juga di Sulawesi itu juga zikir doanya juga berjamaah, iya kan? Apa bid'ah itu atau bagaimana? Ah, itu ada aspek pembinaan atau edukasi. Maka ulama kita membuat living Quran. Quran itu, hadis itu hanya dipahami di otak, mau dikasih konkret menjadi tradisi, budaya, pembiasaan, bahkan sampai disakralkan, itu berawal ulama kita mau membina. Ya. Di pondok kita selalu berzikir berjamaah. Sudah subuh, sudah subuh, sudah subuh, sudah maghrib, besar suaranya. Itu maksudnya, wahai anak santriku, kalau nanti di luar pondok, ya kan, Anda harus biasakan. Baik, baik berjamaah atau tidak, ini zikir pegang baik-baik. Kalau kita di pondok bagaimana? Ini biasa saya ini santri saya di pesantren Imim atau santri saya di pesantren Al Imam Hasim. Apalagi kalau mau libur kemarin ini, saya wanti-wanti memang ingat itu kita pembina sini menganjurkan Anda ke masjid pakai songko, pakai sarung kah atau pakai baju gamis, ke surban. Oke lah kalau tidak pakai surban sebagai pengganti saja tidak pakai. Ingat kalau di rumah tak itu pula makin di kampung. Ingat jangan jangan pakai pakai baju kos, celana training, tidak pakai songko. Iya kan? Terlambat datang di masjid. Ya kan? Di pondok kita sudah diajar, kalau lagi kalau mau pakai sarung, oke, celana panjang lah, baju gamis lah, songkok lah, rapi-rapi lah. Khudhu zinatakum. Indah. Apa sambungannya? Indah. Khudhu zinatakum. Apa? Apa sambungannya itu? Ayat? Indah kulli Pindah ke masjid. masjid. Iya, bukan masjid, masajid, masjid, masajid, jamaknya, masjid. Iya kan pakai baju ini, baju terbaik. Zina itu perhiasan terbaik, baju terbaik. Jangan baju kaos, baju oblong. Itu dipakai dulu main kelereng, main itu nu pakai main ML, Mobile Legend, baru itu ton juga nu pakai sholat menghadap Allah, itu nu pakai tidur, itu menghadap pakai mana ini dan seterusnya. Oh, itu pembiasaan itu. Kenapa disuruh itu? Betul, boleh juga orang memang sholat pakai kaos oblong boleh ji, training boleh ji, bahkan baju celana pendek 3/4 boleh ji, bahkan tidak pakai baju. Yang penting menutupi poci bagaimana? Aurat laki-laki. Iya kan? Ih, boleh ji. Itu secara fikih boleh-boleh saja secara fikih. Kan auratnya kita cuma gitu kalau laki-laki, beda kalau wanita dan seterusnya. Tapi untuk pembiasaan dan seterusnya itu digunakan. Kenapa khotib-khotib di Sulawesi itu bisa dikatakan diwajibkan pakai sarung? Khotib-khotib. Bisa di khutbah Jumat itu orang pakai celana panjang. Leji. Siapa larang? Di Mesir itu, wah, siapa orang Mesir sini? Banyak itu khotib-khotibnya celana panjang. Ji. Tetapi kenapa pakai sarung? Imam-imam juga. Iya kan? Kenapa disuruh? Oh iya, akhlaknya, etikanya lebih bagus itu kalau begitu. Siapa tahu celana panjangmu tadi nu pakai itu tuh nu pakai WC, pergi buang air kecil dan sebagainya. Dan siapa tahu ada terpecik itu racik-raciknya apa itu air air kencing Anda. Ya kan? Kalau Anda sendiri yang tanggung. Tetapi kalau sholat berjamaah, sholat saya kan dipertanggungjawabkan oleh Anda, ditanggung oleh Anda. Satu masjid itu daripada begini. Kalau begitu pakai yang khusus lah pakai, ya. Itu. Ada begitu apa? Edukasi. Ada edukasi di situ. Dari pakai celana panjang, pakai sarung, ada edukasi di situ. Toharoh. Disuruh pakai baju gamis. Edukasi itu. Menghadap Allah berakhlak. Apalagi membiasakan zikir berjamaah, edukasi itu supaya ini istiqomah. Orang istiqomah itu Hasanuddin dan semuanya ya. Tidak peduli banyak orang, sedikit orang, dia tetap lakukan itu istiqomah dan itu orang ikhlas. Uh, sendiri sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kore. Kalau jadi imam itu kore. Pas kita terlambat sholat maghrib di rumah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mi.
Subhanallah. Kalau sholat Bismillahirrahmanirrahim. Pas mau sholat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Iya kan? Ya kan? Dan seterusnya. Ini juga untuk Anda semua dan saya juga pada dulu-dulu juga pernah begitu. Kita pulang dari pondok begitu, begitu pesantren begitu, pesantren gitu memang ajarkan ibadah secara kolektif. Pas makin tidak diajari secara kolektif, tidak dipaksa-paksa makin ego kita main. Untuk mendidik ego, kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan secara berjamaah. Maka adanya tradisi ini ilmu sosiologi dan spiritualnya dulu Pandrita. Apa itu bahasanya Pandrita? Ulama-ulama kita ya di Sulawesi supaya aspek sosiologi sosialnya ini menyentuh masyarakat, spiritualnya juga kena. Maka ulama-ulama kita itu kasih begini, kasih begini, kasih begini. Biasakan, biasakan, kumpul rame-rame, kumpul itu ada edukasi itu, ada edukasi. Nah, maka urgensi terbesar dari sebuah living adalah itu mendidik kita supaya ala bisa karena biasa. Ya, berjamaah, sikir berjamaah. Ya, ada sikir-sikir tarekat 100 kali, 1000 kali. Kenapa harus 1000 kali kah? Tidak cukupkah cuma satu kali, dua kali? Kenapa dibatasi atau apa dan iya kan? Contoh ini Ustaz Uswa. Pernah lihat Aderai? Aderai. Yang bagus badannya itu. Iya. Iya, berotot itu. Kira-kira itu Aderai. Aderai. Kalau dia angkat barbel, latihan, push up, sit up, atau apapun itu, kira-kira satu kali push up dalam sehari. Satu kali push up. Sudah nih. Satu kali sit up. Sudah nih. Satu kali angkat barbel. Sudah nih. Kira-kira bisa bisa berotot begitu badannya itu Ustaz Uswa. Kira-kira satu kali gitu nah lakukan. Ustaz Uswa. Tidak. Banyak kali kan? Iya. Iya. Sehingga namanya olahraga sering dilakukan, maka membentuk raga Anda berbentuk otot kuat dan sebagainya. Kalau fisik itu namanya olahraga, sikir itu olah spiritual. Tidak cukup satu kali dihantam itu, tak. Dihantam itu kolbu, itu penyakit hati betul-betul. Iya kan? Ini ada dokter di sini. Makanya ada rata-rata obat itu 3 kali 1. Kalau dosisnya tinggi 1 kali 1. Kenapa itu dokter itu mana hadir? Sesadin. Satu biji mau bikin obat hadir. Kerjasama dengan apoteker. Satu mau apa? Sakit apa kok? Apa? Demam berdarah. Satu mau minum obat langsung sembuh. Dia mau bilang 3 kali 1. 2 minggu ke depan kontrol lagi ya bu. Deh. Satu-satu 3 kali 1 ya. Sampai habis ya obatnya, antibiotiknya kasih habis ya. Dan seterusnya. Kenapa bilang 1 kali suapmu saja itu. 1 kali 1 biji mau langsung sembuh. Kenapa itu Ustaz Hadi? Jawab dulu itu. Sebelum saya jawab secara spiritual itu. Satu mau obat sudah sembuh mi. Buat apa kita beli obat apa. Dan biasa juga dilupai. Minum obat 3 kali 1. Dia dilupai. Kenapa itu Ustaz Hadi? Kenapa banyak kali kita minum kah? 1 kali mau langsung sembuh. Kenapa kira-kira? Yes, Tas. Pertama itu proses, Tas. Juga itu obat. Kemudian Apa? proses, Ada apa? proses, proses, Tas. Ada Proses. proses kan? Iya, Oke, ada proses mencerna, ada iya. kan enzim-enzim dan sebagainya. Saya pernah menguji di kimia bersama ketua prodi di kimia Saintek. Dia berbicara tentang aspek itu listrik atau baterai ya dalam Al-Quran atau energi dalam Al-Quran. Saya langsung tanya kepada kaprodinya itu, sama-sama saya penguji. Kenapa itu, Kak? Kak Kaji, kenapa itu? Itu kalau kita macas misalkan mobil listrik atau sepeda listrik, ya kan? 4 jam, 5 jam, laptop juga 5 jam, berapa jam, HP juga dan seterusnya. Mobil listrik lagi nih baru-baru. Kenapa tidak 1 menit mau dicas selesai nih? Lama nih ditunggu. Nah seperti isi bensin itu, 1 menit full tangki, kan tumpah-tumpah lagi, iya kan? Ini lama mana?
Oh, dijelaskan. Ada elektron-elektronnya, bisa kalau terlalu besar, bisa koslet, bisa apa, dan makanya diisi sedikit-sedikit, apa, dan sebagainya. Oh iya, betul. Iya, betul. Proses. Allah bisa karena kebiasaan itu proses. Ya, dengan adanya zikir-zikir itu 100 kali, 1000 kali, apa, dan sebagainya. Cek, 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 cek. Proses. Diobati itu. Ego-egois kita, dengki, amarah, emosi, malas, dan seterusnya, ya kan, diobati itu sedikit-sedikit, ya kan, dan seterusnya. Kecuali Anda majzub, dalam ilmu spiritual itu apa itu majzub? Majzub itu seperti ceritanya Umar mau membunuh Nabi, sudah membawa pedangnya, kemudian tiba-tiba singgah kan, singgah di saudari kandungnya. Mendengarkan surah Toha dan seterusnya, apa yang terjadi? Oh, langsung masuk Islam. Itu namanya majzub, ditarik, tag. Oke, mau membunuh Nabi langsung menjadi sahabat Nabi. Itu orang-orang tertentu, ya. Kalau kita tidak dapat namanya teori majazub, langsung tiba-tiba jadi ustaz kita. Uji dulu mantan narkoba apa dan sebagainya, langsung jadi ustaz. Insyaallah husnul khatimah misalkan. Oh, itu deh, ya kan? Makanya ada namanya usaha. Kalau kita sendiri yang mengusahakan, itu butuh proses lambat, kita sedikit-sedikit istiqomah, ikhlas, dilihat bagaimana usaha atau semangat, subhanallah. Ada tuntunan guru, ada ulama yang mendidik kita. Wah, baru. Tapi kalau kita majuzub betul-betul, subhanallah. Kalau mau misalkan ini Ustaz Uswah, tiba-tiba, saya tidak percaya itu. Bagaimana itu sholat, apa, hari kiamat, dan sebagainya. Gampang sesuatu. Kalau kita mau masuk tiba-tiba, majuzub, gampang. Anda mati suri. Kalau mati suri Anda itu sudah mau mati, subhanallah, 1 detik saja sudah mati. Apalagi 5 menit, 5 detik itu. Ada itu biasa itu Hadi. Apa dokter Hadi? Ada itu yang indikator jantung lurus ke begini. Apalagi alat namanya itu. Tok, kalau begini kan masih berdetar ki. Apalagi alatnya namanya itu. Langsung lurus. Apa ini? Langsung innalillahi baru dikasih begini lagi di kontak ini. Ternyata mohon maaf telah meninggal atas nama Muhammad Irham. Pas 5 menit kemudian, tak bangun nih. Atau mami dikubur langsung tak bangun. Subhanallah. Mati-mati suruh begitu. Masya Allah. Itu matanya, itu kolbunya sudah sangat tajam. Itu cara pintas itu. Kalau mau mengolah spiritual. Tetapi tidak boleh juga sembarang mati suri. Maka bunuh diri deh supaya mati suri kah? Baik kalau mati suri kah, kalau tidak bangun bangun kanu. Neraka udah apa? Subhanallah. Iya kan? Apa artinya? Jarang pintas itu. Tidak semua dapat. Ya, yang majazub itu tidak semua dapat. Maka karena kita tidak semua dapat, jalan-jalan yang kita ambil adalah jalan sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Makan saja, kalau kita mau makan, tidak langsung itu 1 piring, langsung dikasih makan di mulut. Mengisi botol, tidak langsung 1 ember, langsung masuk di botol yang kecil mulutnya. Ya, sedikit-sedikit. Nah, ya, itu. Sehingga dengan adanya tradisi ini, ada pembinaan-pembinaan. Inti dari tradisi sebenarnya itu living-living itu ada edukasi pembinaan, ada pembiasaan, ada pendidikan di situ. Kemudian bagaimana caranya supaya tradisi ini orang lakukan secara konsisten. Tradisi juga tidak hanya dikatakan satu generasi yang lakukan, tetapi living-living yang baik ini generasi berikutnya itu dilakukan. Ya, bukan hanya dulu dilakukan oleh pada zaman Nabi atau pada abad sekian, sekarang juga dilakukan supaya kita dengan adanya tradisi-tradisi yang kita kembangkan ini, supaya generasi pelanjut kita, kita kan terinspirasi bagaimana itu Al-Quran ditulis. Ya kan? Sebelumnya Al-Quran kan cuma dihafal. Anda pasti tahu kisahnya bagaimana Jam'ul Quran. Waktu Anda semester 1 studi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran pertama kali mau dikumpulkan. Apa kata Abu Bakar kepada Umar. Bahwa ini adalah bid'ah dan sebagainya. Tidak harus ditulis supaya generasi kita. Itu juga. Poin yang kedua dari Living Quran urgensinya adalah supaya generasi berikutnya ini juga mengetahui, mengamalkan. Sehingga syiar agama. Yang ketiga syiar. Ada syiar. Sleeping itu dikasih jadi siar supaya oh iya begini Pak. Sorry, astagfirullah. Sudah lewat 5:30.
Mohon maaf, khusus pertemuan hari ini mungkin sampai setengah 6 saja. Ya, jam 6 ada acara juga, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, atau ada mungkin pertanyaan dulu sebelum kita melangkah menutup pertemuan kita hari ini? Apakah tentang yang tadi atau yang baru-baru jelaskan? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Sudah kalau tidak ada. Oke, kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita tentunya bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ya. Hari ini lebih cepat sekitar 25 menit. Ya, oke. Maaf.